Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah Yuni dengan nomor induk mahasiswa 859414569. Saya adalah mahasiswa semester 7 dengan program studi PGSD di Universitas Terbuka UPBJJ Makassar. Kali ini saya akan melakukan percobaan, yaitu percobaan lensa cembung. Adapun tujuan dari percobaan lensa cembung yaitu yang pertama, menentukan jarak titik api dalam kurung F lensa cembung. Yang kedua, menentukan kekuatan lensa cembung dalam kurung P. Pada percobaan kali ini saya melakukan pengamatan terhadap lensa cembung, di mana saya melakukan percobaan sebanyak 5 kali yang sebagaimana jarak benda ke lensa cembung. Yang pertama itu jarak benda ke lensa cembung 5 cm menghasilkan jarak bayangan 15 cm. Percobaan kedua, jarak benda ke lensa cembung 4 cm dan jarak bayangan yang dihasilkan yaitu 14 cm. Yang ketiga, jarak benda ke lensa cembung yaitu 3 cm menghasilkan jarak bayangan 13 cm. Terus jarak benda ke lensa cembung 2 cm menghasilkan jarak bayangan 12 cm. Dan yang terakhir yaitu jarak benda ke lensa cembung yaitu 1 cm menghasilkan jarak bayangan 11 cm. Nah, berdasarkan percobaan yang saya lakukan, saya mengamati bahwa ketika benda semakin didekatkan ke lensa cembung, bayangannya justru terbentuk semakin jauh. Sebagai contoh, saat benda berada pada jarak 5 cm dari lensa, bayangan muncul pada jarak 15 cm. Dan ketika benda didekatkan hingga 1 cm, bayangan terbentuk pada jarak 11 cm. Pola ini sesuai dengan teori lensa cembung yang berfungsi mengumpulkan cahaya dan menghasilkan bayangan di belakang lensa. Dari hasil pengamatan, bayangan selalu berada lebih jauh daripada posisi bendanya. Hal ini menunjukkan bahwa bayangan yang terbentuk bersifat nyata, terbalik, dan diperbesar, dan sesuai dengan teori ketika benda berada di antara titik fokus dan 2 kali fokus lensa. Secara keseluruhan, hasil percobaan yang saya peroleh sudah sejalan dengan teori, meskipun mungkin terdapat sedikit perbedaan nilai akibat keterbatasan alat. Nah, dari percobaan ini saya dapat menyimpulkan bahwa lensa cembung menghasilkan bayangan yang berubah posisi ketika jarak benda diubah. Semakin dekat benda dengan lensa, semakin jauh bayangan yang terbentuk. Bayangan yang dihasilkan selalu berada di belakang lensa dan memiliki sifat nyata, terbalik, serta diperbesar. Berdasarkan hasil pengamatan percobaan cermin cekung, diperoleh data bahwa ketika jarak benda diletakkan pada posisi 9 cm, 8 cm, 7 cm, 6 cm, dan 5 cm dari cermin, jarak bayangan yang terbentuk berturut-turut adalah 27 cm, 26 cm, 25 cm, 24 cm, dan 23 cm. Dari pola data tersebut terlihat bahwa semakin dekat benda dengan cermin, jarak bayangan justru semakin jauh. Hal ini sesuai dengan landasan teori cermin cekung yang menyatakan bahwa apabila benda berada di luar titik pusat kelengkungan, maka bayangan yang terbentuk akan nyata, terbalik, dan diperkecil, serta terletak di antara F dan C, namun lebih jauh dari posisi benda. Perubahan jarak bayangan yang semakin besar seiring mendekatnya benda ke cermin menunjukkan bahwa bayangan nyata benar-benar terbentuk di depan cermin. Sebagaimana dijelaskan oleh teori, secara teoritis hubungan antara jarak benda S dan jarak bayangan S dijelaskan oleh persamaan cermin cekung. 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S
per S. Dengan memasukkan pasangan data jarak benda dan jarak bayangan ke dalam persamaan, diperoleh nilai jarak fokus yang mendekati satu sama lain. Meskipun terdapat sedikit perbedaan nilai akibat kesalahan pengukuran, perhitungan menunjukkan bahwa cermin memiliki jarak fokus sekitar 5-6 cm yang konsisten. Dengan teori bahwa jarak fokus merupakan setengah dari jari-jari ke lengkungan, dalam kurung F sama dengan R/2. Hasil pengamatan ini juga mendukung teori bahwa cermin cekung bersifat konvergen, yaitu mengumpulkan cahaya menuju titik fokus. Karena benda pada percobaan selalu berada di luar titik fokus, bahkan cenderung mendekati daerah antara F dan C. Maka bayangan yang terbentuk sesuai dengan teori itu nyata, terbalik dan ukurannya diperkecil. Semua karakteristik ini muncul pada data percobaan melalui perubahan jarak bayangan yang tetap lebih besar daripada jarak benda, membuktikan bahwa hukum pemantulan pada cermin cekung berlaku pada kondisi pengamatan ini.